Susunan komposisi fraksi DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 resmi ditetapkan. Dari 8 fraksi di DPRD Provinsi Lampung, 2 fraksi diantaranya dipimpin oleh politisi perempuan. Keduanya yakni Lesti Putri Utami yang menjadi ketua fraksi PDIP dan Pathiqatul Khoiriyah yang menjadi ketua fraksi PKB. Adapun 6 fraksi lainnya dipimpin oleh politisi laki-laki. Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Henry Atmaja mengatakan penetapan susunan fraksi DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Kamis 27 September 2024 kemarin. Adapun susunan fraksi yang pertama yakni fraksi Gerindra diketuai oleh Fahrul Razi dengan sekretaris Ikhwan Fadil Ibrahim, bendahara Intan Rehana. Kemudian fraksi PDIP diketuai oleh Lesti Putri Utami dengan wakil Budi Condrowati, sekretaris Yanuar Irawan, wakil sekretaris Ketut Rameo, dan bendahara Niketut Dewi Nadi. Kemudian fraksi Golkar dipimpin oleh ketua Supri Hadi Hamzah dan sekretaris Agus Sutanto. Selanjutnya, fraksi PKB diketuai oleh Pathiqatul Khoiriyah, sekretaris Sasa Halim, dan bendahara Ahmad Basuki. Sedangkan untuk Partai Nasdem, komposisinya hanya ada ketua dan anggota, dengan ketua Fauzan Sibron. Lalu fraksi Demokrat diketuai oleh Yozi Rizal, sekretaris Muhammad Junaidi, dan bendahara Angga Satria Pratama. Lalu fraksi PAN dipimpin oleh ketua Muhammad Hazizi, wakil ketua Abdullah Surajaya, sekretaris Iswan Hendicaya, dan bendahara Adriano Dwiki Agusta. Terakhir, fraksi PKS diketuai oleh Ade Utami Ibnu, wakil ketua Yusnadi, sekretaris Sukron Mukhtar, dan bendahara Muhammad Ghafur. Susunan komposisi personalia unsur pimpinan dan anggota fraksi DPRD Provinsi Lampung masa jabatan 2024-2029 yaitu 1. Partai Gerindra ya. Siap. Si Gerindra ya, ketuanya Haji Fahrul Razi STMM. Ya. Sekretarisnya Ikhwan Fadil Ibrahim SH. Siap. Terus komposisi fraksi PDI Perjuangan. Ketua Lesti Putri Utami SH MKN. Ya. Wakil ketua Budi Condrowati SE. Ya. Sekretaris Dr. Haji Yanuar Irawan SEMM. Wakil sekretaris Ketut Romeo. Oke. Bendahara Niketut Dewi Nadi ST. Huri Agusto, Tribun Lampung melaporkan.